Saudara-saudari, Bapak Ibu, rekan-rekan muda, anak-anakku terkasih, selamat sore. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi tim Pasio yang sudah sangat baik membantarkan kita semua untuk merenungkan kembali kisah sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Juga tim KUR, terima kasih sudah membawa kita semua merenungkan apa yang terjadi sekitar 2000 tahun yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudara, rekan-rekan muda, kalau kita hadir dan kita membandingkan perayaan Jumat Agung dengan Kamis Putih kemarin, tentu ada suasana yang amat berbeda. Kemarin itu suasana sangat agung ya, sangat megah, meriah mungkin. Banyak dari kita semua yang pakai baju yang terbaik, baju putih, baju pesta. Sedangkan hari ini suasananya sangat berbeda. Banyak dari kita yang memakai baju hitam. Alam pun rasanya tadi mendukung kita. Mendung dari tadi jam 2 ya, lalu sempat hujan. Cukup deras hujannya. Mungkin ini konspirasi alam juga yang ikut merenungkan Jumat Agung bersama dengan kita. Maka kalau saya pribadi hadir dalam perayaan Jumat Agung dari tahun ke tahun itu seperti hadir dalam sebuah layatan mengunjungi orang yang meninggal. Gedung ini, gereja Kota Baru yang kita cintai ini dalam hari ini berubah menjadi rumah duka. Duka bukan karena saudara kita yang meninggal atau jemaat kita yang meninggal, tetapi karena Tuhan kita sendiri yang wafat. Yesus yang wafat. Ia mati bukan karena usia tua, bukan karena penyakit, tetapi ia mati, ia wafat karena ketidakadilan, karena kejahatan, karena konspirasi. Kristus mati karena dunia lebih memilih kegelapan daripada terang. Dan sayangnya kita melihat realitas pahit ini terus berulang hingga zaman sekarang. Manusia, ya seperti kita ini, mungkin kita seringkali lebih memilih perang, kekerasan, dan kekuasaan daripada memilih kerendahan hati, perdamaian, dan perdamaian yang memulihkan. Yesus sendiri, orang yang kita layati hari ini, orang yang kita peringati kematiannya adalah korban dari pilihan-pilihan gelap manusia. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, itulah cara Tuhan kita berpindah. Dia bertindak bukan sebagai semata-mata hanya sebagai pencipta di atas sana yang hanya bisa memerintah, hanya bisa menguasai, hanya bisa mencipta semata. Tetapi ia juga rela turun ke dunia untuk merasakan kelemahan kita, kelemahan paling dasar kita, yaitu penderitaan dan kematian. Ia solider dengan kita, manusia yang lemah ini. Allah yang maha kuasa, yang maha hebat, ia mau merasakan apa yang dialami oleh ciptaannya. Ia pun, saya pikir kita semua renungkan, mau masuk ke dalam realitas kemanusiaan,
yang sungguh-sungguh absurd, yang apa sih ini? Kita masih mengalami itu, realitas kemanusiaan yang menyayat hati kita. Mungkin kita ingat tentang beberapa kejadian akhir-akhir ini. Misalnya kita terhenyak pada tragedi yang memilukan yang menimpa seorang siswa SD di Ngada. Ia terpaksa meninggal dunia diduga akibat tekanan kemiskinan ekstrim dan ketidakmampuan untuk hanya membeli alat tulis. Dia tidak mampu, maka kematian yang hadir. Salah satu hal yang absurd. Dan dalam keabsurdan itu, kita mungkin berteriak seperti Yesus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tuhan, Bapa, di mana Engkau? Di mana Engkau di tengah penderitaan dunia ini, ketidakjelasan dunia ini, penderitaanku? Saat Yesus bersabda demikian di atas kayu salib, tidak ada jawaban yang ada. Tidak ada malaikat yang turun menolong. Yang hanya ada saat itu adalah kegelapan dan kematian. Tuhan merasakan sungguh apa yang kita rasakan saat doa-doa kita seolah-olah memantul ke langit yang bisu. Doa-doa kita tidak terjawab. Sebuah pertanyaan besar yang perlu kita renungkan dari tahun ke tahun. Mengapa Allah, Tuhan kita, pencipta kita, mau mengalami ini semua? Apakah Ia sedang pamer kesaktian, kemahakuasaan, bahwa toh besok sudah bangkit, hari ketiga sudah bangkit? Saya rasa jawabannya tidak sedangkal itu. Jawaban yang harus kita renungkan dari tahun ke tahun dan kita bawa terus dalam sisa hari ini adalah Yesus mati, wafat di salib karena cintanya kepada kita. Yesus sendiri berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang sahabat yang memberikan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Allah melakukan ini karena Ia benar-benar mencintai kita, mengasihi kita secara personal, bahkan mungkin secara ugal-ugalan. Cinta kalau begitu besar itu kan kadang-kadang dia sangat-sangat meluap-luap. Itulah yang kita rasakan, kita renungkan pada hari ini dan tanpa syarat. Karena Allah benar-benar mencintai kita, Ia bersedia menjadi rapuh supaya kita dikuatkan, supaya kita mengerti bagaimana cara berharap. Maka saudara-saudari terkasih, rekan-rekan muda, Bapak Ibu sekalian, duka kita di Jumat Agung bukanlah duka yang tanpa harapan. Ini adalah sebuah anamnese, pengulangan kembali, kesadaran kita diulangi kembali bahwa kita yang terbatas, kita yang sangat-sangat lemah, kita yang berdosa, kita yang durhaka ini sungguh-sungguh dikasihi oleh Allah, oleh pencipta kita. Begitu berharganya kita hingga Allah rela mengorbankan dirinya demi kita. Hari ini mari kita diam sejenak di hadapan salibnya. Kita rasakan detak jantungnya yang berhenti,
agar jantung kita bisa terus-menerus berdetak dalam pengharapan. Selamat merenungkan kasih yang paling agung. Kita dicintai dan cinta itu sungguh membebaskan. Amin. Kita hening sejenak sambil mempersiapkan diri untuk memasuki doa umat meriah.